Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Marco Andrianus Yotang, program studi Teknik Mesin, Universitas Nusa Putra angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya pahami, yaitu tentang sistem elektropneumatik. Sistem elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik, di mana prinsip kerjanya yaitu memilih energi pneumatik sebagai media kerjanya atau tenaga penggerak. Sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Prinsip kerja pada sistem elektropneumatik yaitu ada 3. Yang pertama itu ada sinyal elektrik dialirkan ke kumparan yang terpasang pada katup pneumatik. Yang kedua itu ada sinyal yang dikirimkan akan menghasilkan medan elektromagnetik dan akan mengaktifkan katup pengatur arah sebagai elemen akhir pada rangkaian kerja pneumatik. Yang ketiga itu ada media kerja pneumatik yang mengaktifkan elemen kerja pneumatik seperti pada motor pneumatik yang menjalankan sistem elemen pendukung dari elektropneumatik. Sistem elemen-elemen pendukung pada sistem elektropneumatik itu ada beberapa. Yang ada beberapa yang saya dapat pahami, yaitu yang pertama ada silinder pneumatik atau silinder kerja ganda atau tunggal. Komponen ini merupakan komponen utama yang harus ada karena komponen ini merupakan aktuator pada rangkaian pneumatik murni. Selanjutnya yang kedua itu ada relay, yaitu komponen yang berperan penting untuk mengontrol arus listrik pada sebuah sistem elektropneumatik. Selanjutnya itu yang ketiga ada air filter control atau bisa disebut filter udara bertekanan, yaitu merupakan komponen pneumatik yang sering digunakan untuk menyaring udara bertekanan. Selanjutnya itu ada limit switch atau bisa disebut sebagian sensor, yaitu sebuah rangkaian elektropneumatik yang digunakan sebagai indikator pada silinder kerja ganda untuk mendeteksi posisi piston. Selanjutnya itu ada simbol dan komponen pada sistem elektropneumatik. Yang pertama itu ada energi supply atau pemasok energi, di mana meliputi arus listrik dan udara bertekanan. Yang kedua itu ada komponen input atau sensor yang meliputi limit switch dan tombol tekan pada proximity sensor. Selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu komponen proses atau prosesor, yaitu meliputi switching logik atau katup solenoid dan konverter ini dari pneumatik ke elektrik. Selanjutnya itu yang keempat ada aktuator dan komponen kontrol akhir, yaitu meliputi silinder atau motor listrik dan katup kontrol akhir. Selanjutnya itu ada sumber energi atau komponen tambahan pada sistem pneumatik. Yang pertama itu ada air service unit
air service unit setelah kompresor. Itu fungsinya menyaring udara dari kotoran dan air. Yang kedua, mengatur tekanan udara. Mengatur tekanan udara. Yang ketiga itu sebagai lubrikasi yang dikirim ke sistem elemen input. Dikirim ke sistem. Selanjutnya itu ada sensor pada elemen input sistem elektropneumatik. Yang pertama itu ada sensor induktif. Sensor induktif akan aktif jika mendeteksi objek berupa logam. Yang kedua itu ada sensor kapasitif, atau yaitu sensor yang bisa mendeteksi objek apapun selama menghalangi objeknya. Yang ketiga itu ada sensor optik. Sensor ini bisa mendeteksi objek apapun selama menghalangi objeknya dan dalam jarak yang jauh. Yang keempat itu ada sensor magnetik, yaitu sensor yang bisa mendeteksi medan magnet selama magnet itu menghalangi objeknya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah berupa dua gambar, yaitu yang pertama itu ada katup OR dan yang kedua itu ada katup AND. Katup OR ini yaitu salah satu katup yang ada pada sistem elektropneumatik. Jadi pada simbol udara masuk dari nomor 1 dan keluar dari nomor 2. Pada simbol ini ada bola yang menghalangi pergerakan udara dari port 1 dan dari port kanan dan port kiri. Jadi jika port 1 masuk, maka udara tidak akan masuk lewat port 1 dan 2 jika ini dihalangi. Selanjutnya itu ada katup AND. Katup AND ini terdapat dua port kiri dan kanan, port 1 dan port 1 kiri dan port 1 kanan, yang akan mengarah ke dalam port 2. Maka udara yang bertekanan jika akan keluar lewat port 2 itu harus masuk melalui port 1 sisi kiri dan sisi kanan. Jika port 1 hanya masuk ke sisi dari sini ke sini, hanya masuk dari sisi kanan, maka udara tidak akan keluar ke port 2. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri masuk ke tengah tidak akan bisa mengeluarkan udara untuk ke port 2-nya. Mungkin hanya sebagian pemahaman materi yang dapat saya pahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.